Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatmini Santani dari kelas 12 9. Pada video ini saya akan menjelaskan materi sejarah kelas 10 mengenai sejarah Indonesia, manusia, ruang dan waktu. Apa sih itu sejarah? Merujuk istilah, sejarah dalam bahasa Indonesia menurut beberapa ahli berasal dari bahasa Arab, yaitu sajaratun yang artinya pohon kayu. Pohon kayu yang dimaksud bukanlah pohon kayu yang sebenarnya, tetapi pohon kayu yang melambangkan silsilah kerajaan pada masa lampau. Dalam KBBI, terdapat 3 penjelasan mengenai istilah sejarah. Yang pertama adalah asal-usul keturunan atau silsilah. Yang kedua adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau atau tambo. Yang ketiga adalah pengetahuan atau uraian mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di masa lampau. Ada beberapa kegunaan ilmu sejarah. Yang pertama adalah menjelaskan bagaimana manusia dan tindakannya yang dapat dipengaruhi oleh situasi politik atau situasi lainnya. Yang kedua adalah memberikan pemahaman bahwa orang-orang di masa lalu mungkin tidak memiliki nilai yang sama dengan orang-orang masa sekarang. Yang ketiga adalah mengenal siapa diri kita secara pribadi dan mengenal siapa diri kita secara kolektif. Dalam kajian ilmu sejarah, manusia adalah subjek dan objek, yaitu manusia dengan gagasannya dan tindakannya adalah penggerak yang membawa perubahan di masyarakat. Dalam ilmu sejarah, dimensi ruang merujuk pada tempat dan menjelaskan suatu kondisi dan situasi yang terjadi pada peristiwa tersebut. Sedangkan dimensi waktu menjelaskan kapan terjadinya peristiwa tersebut berupa detik, jam, hari, bulan, minggu, bahkan abad. Ilmuwan sosial bernama John Galtung dalam bukunya yang berjudul Theory and Method of Social Research berpendapat bahwa sejarah adalah ilmu diakronis dan ilmu sosial lainnya adalah ilmu sinkronis. Ilmu diakronis adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala yang memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Sedangkan ilmu sinkronis adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala yang meluas dalam ruang tapi terbatas oleh waktu. Lalu, dalam sejarah terdapat istilah periodisasi. Periodisasi adalah pembabakan waktu dengan cara menghubungkan berbagai peristiwa sesuai dengan masanya dalam satu periode. Salah satu contoh periodisasi sejarah Indonesia adalah pertama, masa prasejarah, kedua, kerajaan Hindu dan Buddha, yang ketiga, masa kedatangan dan peradaban Islam, yang keempat, masa kolonialisasi dan perlawanan, yang kelima, masa pergerakan kebangsaan, yang keenam, perang dan revolusi, yang ketujuh, pasca revolusi, dan yang terakhir adalah masa Orde Baru dan reformasi. Menurut Louis Scott yang menerapkan 4 kegiatan pokok dalam melakukan penelitian dan menulis sejarah. Yang pertama adalah mengumpulkan informasi tertulis dan lisan yang relevan. Yang kedua adalah membuang informasi yang tidak jelas dan meragukan. Yang ketiga adalah mengambil kesimpulan dari bukti dan sumber yang terpercaya. Yang keempat adalah merangkai semua bukti dan sumber menjadi laporan. Louis adalah sejarawan Amerika Serikat yang lahir pada tanggal 21 Februari 1899 di Brooklyn, New York, Amerika. Secara umum, sumber sejarah dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sumber sejarah primer dan yang kedua adalah sumber sejarah sekunder. Sumber sejarah primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari objek atau subjek penelitian. Contohnya adalah arsip, fosil, dan juga hasil wawancara dengan pelaku atau saksi sejarah.
Yang kedua adalah sumber sejarah sekunder. Sumber sejarah sekunder adalah data pendukung yang dibuat atau ditulis setelah kejadian tersebut terjadi. Contohnya adalah surat menyurat dan juga biografi. Berdasarkan bentuknya, terdapat tiga bentuk sumber sejarah. Yang pertama adalah sumber tertulis, yang kedua adalah sumber lisan, dan yang ketiga adalah sumber benda. Sumber tertulis contohnya adalah hikayat, naskah, lalu surat menyurat. Sedangkan sumber lisan adalah cerita dari generasi ke generasi yang disampaikan secara lisan. Yang ketiga adalah sumber benda, contohnya adalah foto, lalu bangunan, dan lain sebagainya. Nice. Thanks for watching. Please subscribe.